Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat tulab. Kaifa halukum hadzal yaum? Awalan hayya nashkuru lillah ala kulli ni'matin. Li'annahu nastati'u an nadrus al-lughah al-arabiyyah bisihah wal afiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita awali pelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Bu Eti sengaja untuk membuat video pendek agar Bu Eti sebagai pengajar juga bisa menyapa teman-teman semua di rumah, dan Bu Eti harap teman-teman juga bisa memahami kondisi kita saat ini, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, kemudian ikuti protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Jika memang harus bepergian, jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer ataupun dengan cuci tangan. Ya, tetap jaga jarak dengan orang-orang sekitar karena protokol kesehatannya seperti itu. Ya. Dan terus yang terpenting adalah kita senantiasa berdoa semoga Allah segera menghilangkan atau mengangkat pandemi ini atau virus ini, sehingga kita bisa hidup normal kembali dan kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan dari pertemuan yang lalu, di mana pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang teks rekon. Mungkin ada teman-teman yang belum baca, tapi Bu Eti yakin teman-teman sudah banyak yang sudah membaca. Ya, yang pertama teks rekon itu adalah teks yang menunjukkan kejadian, misalnya atau cerita, ya, cerita pengalaman seperti itu. Kemarin kita sudah belajar tentang umroh ma'a usrati. Di situ teks di situ sudah terdapat teks rekon, okay? Jadi itu termasuk teks rekon di mana sudah ada kejadian orientasi, kemudian kejadiannya apa dan reorientasi. Silahkan dipelajari lagi yang kemarin sudah Eti share ke teman-teman. Kemudian terkait yang Bu Eti ingin sampaikan di sini adalah terkait tentang kejadian masa lampau, maka kita menggunakan fiil. Pasti kata kerja kan, ya. Kita menggunakan fiil. Ada 3 fiil. Fiil madhi, mudhari, sama amr. Fiil madhi adalah fiil yang menceritakan tentang masa lampau. Fiil mudhari adalah fiil yang menjelaskan tentang masa sekarang atau yang akan datang. Kemudian yang fiil amr adalah kata kerja perintah. Mungkin teman-teman semua sudah belajar ini dari kelas 1, kelas MTS, mungkin yang MTS atau yang dari MI atau SD itu sudah belajar itu. Ya, untuk selanjutnya, karena kita mempelajari tentang teks rekon atau teks yang berkaitan dengan masa lampau, maka kita menggunakan fiil apa? Fiil madhi. Ya, kita menggunakan fiil madhi. Nah, dalam penggunaan fiil madhi kita tidak bisa terlepas dengan namanya dhamir. Apa itu dhamir? Dhamir adalah kata kerja. Dhamir adalah kata ganti. Jadi misalnya ada Aisyah, berarti kata gantinya apa? Hiya. Kalau ada Ahmad, kata gantinya huwa. Kalau ada Aisyah wa Fatimah, kata gantinya huma. Kalau Ahmad wa Hasan juga huma. Kalau misal Ahmad wa Hasan wa Ali, kita menggunakan hum, mereka, untuk mudzakkar atau untuk laki-laki. Kalau kita muannas, jamak muannas, misalnya Aisyah wa Fatimah wa Khadijah, kita menggunakan hunna. Ya.
Ini yang mungkin teman-teman yang masih dari dulu dari SD, SMP dan belum mendapatkan materi ini, kita pelan-pelan untuk belajar ini. Dan untuk teman-teman yang sudah paham, nanti bisa menjelaskan ke teman-teman yang lainnya. Kalau temennya tanya dan yang belum tahu, silahkan tanya ke temennya yang udah bisa, ya. Jadi saling memberikan manfaat, ya. Oke. Sampai mana tadi? Nah, fi'lul madhi. Tadi fi'lul madhi harus berkaitan dengan dhamir, ya. Kemudian jika kita mau mengatakan saya, cukup dengan ana. Kalau kita mau mengatakan kita, nahnu, kita atau kami, sama, ya, pakai nahnu. Kemudian jika kita berbicara dengan mutakallim, kita berbicara langsung dengan orang, itu kan pasti bukan dia, kamu kan. Kamu itu juga ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya, ada 6. Jadi nanti yang diajak bicara misalnya laki-laki 1, berarti pakai anta. Kemudian kalau yang diajak bicara 1 perempuan, anti. Kalau yang ada diajak bicara 2 laki-laki ataupun 2 perempuan, pakai antuma. Dan apabila yang diajak bicara itu orang banyak, maka kita menggunakan antum untuk laki-laki dan antunna untuk perempuan. Jadi nanti kalau diurut gini, teman-teman bisa menghafalkan, ya. Setelah menghafalkan, memahami, atau memahami dulu baru menghafalkan. Jadi nggak bisa kalau kita belajar tanpa menghafal, nggak bisa, ya. Maksudnya belajar bahasa Arab ini, ya. Jadi ada pemahaman dan ada yang tersimpan di ingatan. Jadi mau nggak mau kita harus memaksakan diri untuk menghafalkan, meskipun itu bukan sebuah tugas dari Bapak Ibu guru, ya. Silahkan dilihat di gambar yang sudah buat share pada pertemuan yang lalu. Di situ ada ini, ya. Nah, yang ini, oke. Silahkan dilihat di situ ada yang pertama zahaba. Kalau kita menggunakan fi'il zahaba, artinya pergi, ya. Itu berarti dhamirnya adalah huwa. Kalau zahabat, dhamirnya hiya. Kalau zahabta, berarti dhamirnya anta. Kalau zahabti, dhamirnya anti. Kalau zahabtu, dhamirnya ana. Kemudian kalau zahabna, dhamirnya kita. Itu yang dasar cuma itu aja sebenarnya. Ini yang mungkin sebagai dasar dari perkembangan dhamir dari huwa, hiya, anta, anti, dan ana, nahnu. Nanti kalau jumlahnya 2 atau jamak, itu sudah lain lagi. Ini jadi kudu telaten dalam belajar. Oke, kita coba urutkan dari yang ini, ya. Silahkan nanti dicek. Ada, kalau nggak salah ada 14, ya. Ada 14 dhamir, dhamair. Kalau kita urut jadi gini: huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada 14, ya. Nah, kalau sudah di situ kita hafalkan yang fi'lul madhinya. Kita menggunakan contoh yang zahaba, ya. Zahaba, zahaba, zahabu. Ingat, zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Oke, itu sudah ada 14. Dari contoh ini, misalnya teman-teman mau merubah fiil yang lain, itu tinggal mengikuti. Karena kan ini wazannya fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna.
Kalau teman-teman sudah hafal itu, insya Allah gampang. Misalnya mau buat kata apa, membaca, telah membaca, qara'a qara'a qara'u, qara'at qara'ata qara'na, qara'ta qara'tuma qara'tum, qara'ti qara'tuma qara'tunna, qara'tu qara'na. Misal kataba, menulis, kataba kataba katabu, katabat katabata katabna, katabta katabtuma katabtum, katabti katabtuma katabtunna, katabtu katabna, dan seterusnya. Teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, untuk lebih gampang biasanya kita menggunakan ciri-ciri. Misalnya huwa dhahaba, berarti ciri-cirinya apa? Dhahaba itu kan kata asli, berarti tidak ada tambahan sama sekali, baik di awal maupun di akhir. Dhahaba, udah tiga huruf itu mengikuti wazan fa'ala. Okay. Kemudian huma, dia dua laki-laki, kita menggunakan dhahaba, berarti ada tambahan apa di awal apa di akhir? Tambahan di akhir, yaitu berupa alif. Sudah. Kemudian hum, dhahabu, ada tambahan waw dan alif di akhir. Di awal nggak ada, karena kalau fi'il madhi itu ciri-cirinya tidak ada huruf tambahan di awal. Yang ada itu huruf tambahan di awal itu fi'il mudhari, ya. Tuh. Kemudian jika domirnya dia satu perempuan, hiya, kita menggunakan dhahabat. Ketambahan apa? Tak disukun. Dhahabat, qara'at, katabat, maddat, tofat, sarat, dan seterusnya. Nanti dibaca ya. Pokoknya yang terakhirnya tak sukun atau tak mati itu dhamirnya pasti hiya, dia satu perempuan. Kemudian dia dua perempuan, huma, menggunakan dhahabata. Bedanya yang huma laki-laki dhahaba, kalau yang huma perempuan dhahabata. Ketambahan apa? Tak dan alif. Kemudian yang hunna, jamak dari dia, mereka perempuan ya, mereka perempuan, kita menggunakan dhahabna. Jangan dipanjangkan ya, dhahabna, nanya pendek. Jadi di situ ketambahan huruf apa? Huruf nun fathah, dan sebelum huruf nun itu disukun, dhahabna. Kemudian anta, dhahabta, ketambahan tak fathah. Sebelum tak fathah, huruf sebelumnya disukun, dhahabta, qara'ta, katabta, fa'alta, amalta, dan seterusnya. Kemudian antuma, untuk kamu dua laki-laki, kita menggunakan dhahabatuma. Enak ini nandainya ya, tinggal ditambah tuma. Antuma nambahi tuma. Kemudian antum, dhahabatum, tambahi tum. Kemudian anti, kamu satu perempuan, dhahabati. Kalau yang satu laki-laki dhahabta, kalau satu perempuan dhahabti. Gampang. Kemudian antuma, dhahabtuma sama. Kemudian antunna, kalian perempuan. Jadi jamak untuk orang yang diajak bicara yang perempuan, kita menggunakan tambahan tunna, dhahabatunna. Kemudian yang ana cukup dhahabatu, dan nahnu dhahabna. Kalau ini ketambahan nun dan alif jadi panjang. Kalau yang tadi hunna kan cukup dhahabna, kalau ini dhahabna, itu bedanya. Nanti silahkan dipelajari lebih, bisa dihafalkan, meskipun ini tidak tugas yang tersetor
karena nanti dipakai ketika menyelesaikan ujian, pasti digunakan yang namanya fi'lul madhi, mudhari sama amr. Tergantung teman-teman itu bab yang dipelajarinya tentang apa, seperti itu. Karena kita tadi berbicara tentang teks rekon yang berbicara tentang masa lampau, maka kita harus menggunakan fi'il yang masa lampau. Sama halnya dengan bahasa Inggris, kalau kita mau membicarakan tentang masa lampau, kita menggunakan apa? Past tense kan? Nah, seperti itu, sama sebenarnya. Oke. Mungkin cukup itu, silahkan dipelajari di rumah. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan, oke? Dan mohon maaf apabila dalam pengambilan video ini banyak kesalahan atau salah ucap dan sebagainya, mohon maaf, oke? Semoga bermanfaat. Silahkan tetap jaga kesehatan, tetap belajar, raih cita-cita teman-teman semua, karena motivasi terbesar adalah diri kalian sendiri, ya. Dan masih ada orang tua yang selalu mendoakan dan mengharapkan teman-teman sukses. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Afwan minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.